Novel 9 Matahari, Bab 991. Ibumu dan aku bertemu di pinggiran kota Yuanyu. Pada musim semi tahun itu, aku pergi ke pinggiran dengan beberapa anak dari keluarga Ye. Selama bermain, aku mengejar ular iblis bersayap 2 tingkat pertama dan tanpa sengaja memasuki gua yang sangat tersembunyi. Di gua itu, saya menemukan seorang wanita cantik berlumuran darah dan hampir tak bernyawa. Kata Ye Tianpeng, "Apakah wanita cantik itu ibuku?" Tanya Ye Yunfei. "Ya," Ye Tianpeng mengangguk. "Ibumu terluka parah saat itu, nafasnya sangat lemah, dan dia masih mengeluarkan darah terus-menerus. Aku memeriksa hidung ibumu dan ternyata dia masih bernafas, jadi aku segera memberikan ibumu semua obat penyembuh di tubuhku. Selain itu, saya juga membantu ibumu menghentikan pendarahan. Saya juga memberi makan makanan di tubuh saya kepada ibumu. Saat itu, saya berada dalam posisi yang baik di antara anak-anak kecil keluarga Ye, jadi saya relatif kaya, dan saya membawa banyak perbekalan setelah 2 hari berturut-turut. Ibumu akhirnya bangun," kata Ye Tianpeng. "Jadi kamu dan ibu saling kenal seperti ini." Ye Yunfei mengangguk. Tanpa diduga, ada masa lalu seperti itu di antara orang tua. Namun, ibumu terluka parah. Bahkan setelah bangun, situasinya sangat buruk. Apalagi ibumu diracun. Singkatnya, tubuhnya sangat lemah. Awalnya aku ingin membawa ibumu kembali ke keluarga untuk berobat ya, namun ibumu sangat waspada. Dalam keadaan luka parah, dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan orang luar. Dan dia memberitahu saya bahwa musuhnya sangat kuat dan akan mengejarnya kapan saja. Saya tidak ingin menyakiti keluarga saya. Jadi, saya bersikeras tinggal di gua itu untuk memulihkan diri. Sejak saat itu, saya sering mengiriminya berbagai obat-obatan, makanan, dan berbagai barang yang dibutuhkan. Baru 5 tahun kemudian luka ibumu akhirnya berangsur-angsur membaik. Petik 2, kata Ye Tianpeng. Mengingat masa lalu, senyum bahagia muncul di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar tenggelam dalam tahun-tahun pertemuan yang indah. "Ayah, proses perkenalan antara kamu dan ibu agak seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Belakangan, kamu dan ibumu berangsur-angsur mengembangkan kesan yang baik, bukan?" Petik 2, tanya Ye Yunfei. "Ya." Petik 2, Ye Tianpeng mengangguk, wajahnya penuh kebahagiaan. "Belakangan, luka ibumu akhirnya sembuh, jadi dia mengikutiku kembali ke rumah Ye. Di bawah bimbingan ibumu, kekuatanku meningkat dengan sangat cepat, dan aku menjadi orang yang paling berkuasa di generasi muda keluarga Ye, dan menjadi kepala keluarga. Nanti, ibumu melahirkanmu. Pada saat itu adalah saat paling bahagia dari keluarga kami." Petik 2, suara Ye Tianpeng lembut. "Sayang sekali saat-saat indah tidak berlangsung lama. Ketika kamu berumur 2 tahun, ibumu tiba-tiba pergi tanpa pamit, hanya menyisakan sepucuk surat. Sejak itu, aku tidak pernah melihat ibumu lagi." Petik 2, Ye Tianpeng berkata sambil menghela nafas. "Dalam surat itu, ibumu memberitahuku bahwa dia bukan dari Profound Sky Continent, tapi dari dunia lain. Di dunia itu, dia adalah putri dari keluarga besar bernama Miao. Dia telah berada di bawah naungan keluarga sejak dia masih kecil, dan menikah dengan tuan muda kedua dari keluarga yang lebih kuat bernama Pang. Hanya saja tuan muda kedua dari keluarga itu adalah seorang playboy terkenal yang bermain dengan wanita di mana-mana. Jadi, ibumu memilih untuk melarikan diri. Akibatnya, tuan muda kedua mengirim seseorang untuk memburunya. Ibumu melarikan diri jauh-jauh, dan akhirnya melarikan diri ke Profound Sky Continent, di mana dia juga terluka parah, dan dia bertemu denganku nanti. Ibumu berkata bahwa dia menemukan orang asing dengan aura aneh tiba-tiba muncul di kota bulan purnama. Kemungkinan besar orang yang dikirim oleh tuan muda kedua untuk mencarinya. Pria itu mengetahuinya. Ibumu berkata bahwa tuan muda kedua mungkin telah menemukan jejaknya, jadi dia mengirim seseorang ke Profound Sky Continent. Ibumu takut melibatkan aku dan ayah dan anakmu, jadi dia memilih untuk pergi diam-diam. Ibumu memberitahuku dalam surat bahwa dia akan meninggalkan Profound Sky Continent dan biarkan aku menjagamu dengan baik." Petik 2, kata Ye Tianpeng. "Begitu." Petik 2, setelah mendengar ini, Ye Yunfei akhirnya mengerti mengapa dia tidak pernah melihat ibunya sejak dia mengingatnya. Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba seorang wanita tua datang ke benua langit yang mendalam untuk menemukan saya, mengatakan bahwa ibumu mengirimi saya pesan.
Wanita tua itu mengatakan bahwa keluarga Pang telah mengetahui keberadaan kedua ayah dan anak kita. Mari kita segera menemukan tempat untuk bersembunyi, dan kemudian pergi. Saya pergi. Pada saat itu, Anda telah meninggalkan Profound Sky Continent dan pergi ke Xuan Huang Starfield. Saya tidak dapat memberitahu Anda, dan saya takut itu akan melibatkan anggota dari Akademi Pelindung Dao dan keluarga Ye. Jadi saya memilih untuk meninggalkan Akademi Pelindung Dao dan pergi ke wilayah bintang Xuan Huang di benua langit yang mendalam. Saya berjalan kemana-mana. Belakangan, orang-orang dari klan Pang tiba-tiba mendatangi saya dan membawa saya pergi. Petik 2. Ye Tianpeng melanjutkan, Ayah, dikatakan bahwa ibu telah dipenjara oleh orang-orang Miao selama lebih dari 10 tahun. Kata Ye Yunfei tiba-tiba. Ya, Feier, tanpa diduga kamu juga tahu. Petik 2. Ye Tianpeng tertegun sejenak, lalu mengangguk dan menjawab. Tidak hanya ibumu, tetapi juga saudara perempuanmu, telah ditahan di penjara berkebangsaan Miao. Saya tidak berguna, sebagai seorang pria, saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi mereka. Petik 2. Ye Tianpeng terlihat sangat sedih. Kakak, ayah, apa maksudmu? Aku punya adik perempuan. Ye Yunfei terkejut. Adikmu telah tinggal di penjara orang-orang Miao sejak dia lahir, dan dia tidak pernah meninggalkan satu langkah pun. Adikmu bahkan belum pernah melihat sinar matahari di luar. Petik 2. Ye Tianpeng berkata dengan lembut, sangat sedih. Miao, ketika Ye Yunfei mendengar ini, aura pembunuh naik dari tubuhnya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun lebih dari 10 derajat dalam sekejap, seolah-olah membeku. Ayah, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan ibu dan saudari. Keluarga Pang dan keluarga Miao, kedua keluarga ini berutang pada keluarga kami, dan saya akan melunasinya dengan mereka. Petik 2. Ye Yunfei mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata, nadanya sangat dingin sehingga dia sepertinya datang dari kedalaman neraka Jiuyu. Petik 2. Di masa depan, aku akan membawa adikku untuk melihat dunia luar yang indah. Saya berjanji, tidak ada yang bisa menggertaknya lagi. Petik 2. Ye Yunfei menarik napas dalam-dalam. Feier, orang Pang dan Miao sangat kuat, jadi jangan impulsif. Dalam surat itu, ibumu berulang kali memberitahuku bahwa aku tidak boleh memberitahumu asalnya, karena dia takut kamu akan lari kepadanya secara mendadak, dan kamu akan dianiaya oleh suku Pang dan Miao. Petik 2. Kata Ye Tianpeng, Ayah, jangan khawatir, aku punya ukuran sendiri. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Ye Tianpeng menatap putranya dan menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membujuk putranya. Sekarang, dia mengerti bahwa kekuatan putranya begitu kuat sehingga dia tidak bisa memahaminya. Sepertinya dia mengerti, tidak memiliki kualifikasi bagi putranya untuk melakukan sesuatu, dan kemampuan untuk mendikte. Oke, ayah, kamu harus istirahat dulu. Ketika waktunya tepat, aku akan membantumu memulihkan dantian dan meridianmu, dan aku akan meningkatkan bakat seni bela dirimu. Saat itu, kekuatanmu akan meningkat pesat, dan kamu akan memiliki lompatan kualitatif. Di masa depan, kamu bisa menunjukkan prestisemu di depan ibuku. Ye Yunfei tertawa. Oke, Ye Tianpeng juga tersenyum. Novel 9 Matahari, bab 992. Faktanya, Ye Yunfei dapat membantu Ye Tianpeng memperbaiki dantian dan meridiannya sekarang, tetapi Ye Yunfei ingin mengambil kesempatan ini untuk menemukan beberapa bahan lanjutan, tidak hanya untuk memperbaiki dantian dan meridian ayahnya, tetapi juga untuk meningkatkannya. Sekarang, Ye Yunfei sudah memiliki air suci akar tanah. Selama dia menemukan beberapa bahan yang lebih maju, Ye Yunfei yakin bahwa bakat ayahnya dalam seni bela diri akan mengalami lompatan kualitatif. Anak muda, kemana kita akan pergi selanjutnya? Lenganku telah menjauh dari Thunder Abyss untuk sementara waktu, dan jika aku tidak kembali, vitalitasku akan hilang. Tubuhku terkubur dalam 8 arah yang berbeda menurut 8 trigram bawaan, sesuai dengan langit, bumi, 8 fenomena langit guntur, angin, air, api, gunung, dan rawa menyerap 8 energi berbeda dan menggunakannya untuk menjaga vitalitas. Selain itu, 8 potong daging saya bergema satu sama lain dan terhubung sebagai satu. Jika saya hilangnya vitalitas lengan ini juga akan mempengaruhi vitalitas 7 potong daging lainnya. Terlebih lagi, orang-orang yang dikirim oleh klan Pang berasal dari alam pemecah laut dan alam kesengsaraan surgawi, dan keseluruhan mereka kekuatannya pasti tidak terlalu lemah.
Bahkan jika aku menemanimu untuk membunuh pergi ke pintu belum tentu menghancurkan suku Pang dan Miao. Pada saat ini, transmisi suara dari pria kuat itu terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Dia takut Ye Yunfei akan menjadi impulsif dan menuntunnya untuk membunuh gerbang suku Pang dan Miao. Selama periode waktu ini, dia mengikuti Ye Yunfei dan memiliki pemahaman tentang urusan Ye Yunfei. Aku mengerti, lenganmu benar-benar harus kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan melibatkanmu karena urusanku. Aku akan membawamu kembali ke Thunder Abyss sekarang. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, meskipun Ye Yunfei sangat ingin segera pergi ke gerbang keluarga Pang dan Miao, menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya, dan menghancurkan kedua keluarga ini. Tapi Ye Yunfei mengerti bahwa apa yang dikatakan orang kuat ini masuk akal. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, bahkan dengan lengan besar ini, mungkin tidak dapat menghancurkan suku Pang dan Miao. Apa yang dimiliki lengan raksasa ini hanyalah sebagian dari kekuatan orang yang kuat, dan kekuatan lengan raksasa ini jauh dari kondisi puncak. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dapat memulihkan lenganku ke kekuatan puncaknya? Jika kamu benar-benar dapat melakukannya, setelah lenganku kembali ke kondisi puncaknya, aku dapat membantumu melenyapkan dua keluarga ini. Kedua keluarga ini tidak lebih daripada mendominasi lautan bintang. Dengan kekuatanku saat itu, aku bisa menyodok lusinan dari mereka sampai mati dengan satu jari. Kata lelaki kuat itu, oke, setelah aku kembali, aku akan mencoba membuat alkimia dan mencoba memulihkan kekuatan lenganmu. Hanya saja lengan Anda relatif kuat dan membutuhkan banyak ramuan dan kekayaan alam, lebih banyak lebih baik. Dengan sumber daya yang saya miliki sekarang, saya tidak yakin seberapa jauh Anda dapat memulihkan lengan Anda, jadi saya akan mencoba yang terbaik. Ye Yunfei mengangguk, sumber daya tidak cukup, jadi kita bisa mengambilnya. Meskipun kami belum memiliki kekuatan untuk membunuh markas keluarga Pang dan Miao, masih mungkin untuk merampok beberapa benteng dan markas kedua keluarga ini. Petik 2. Pria berotot itu tertawa, ide bagus. Jika kita tidak memiliki cukup sumber daya, kita akan merampok kedua keluarga ini. Bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan kedua keluarga ini sekarang, tidak buruk untuk menghancurkan sekumpulan benteng kedua keluarga ini dan membuat mereka terluka. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang kuat itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan matanya untuk berbinar. Haha, tunggu apa lagi, ayo ambil sesuatu. Sebenarnya, aku melakukan banyak hal seperti ini dulu. Pria berotot itu tertawa. Setelah mendengar ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa, sepertinya pria kuat ini bukan pembicara yang baik saat itu. Pada saat yang sama, markas klan Pang, apa, benteng Pang klan kita di Qianlin Starfield dan Tianyan Starfield telah musnah. Di sebuah istana yang megah, seorang lelaki tua yang tinggi dan perkasa sangat marah. Murid lelaki tua itu berubah menjadi emas pucat, dan sepertinya ada petir yang terbang di antara pembukaan dan penutupan pupil, membuat orang ketakutan dan takut untuk melihat langsung ke arah mereka. Orang tua ini adalah patriark klan Pang saat ini, Pang Xishan. Ya, patriark, dua kubu klan Pang kami benar-benar hancur. Tidak hanya orang yang terbunuh, tetapi semua harta benda juga dijarah. Pria parubaya yang sedang mengakhiri aksi itu menjawab, betapa tidak masuk akal, di Tian Luo Xinghai, seseorang berani memindahkan benteng klan Pang kita. Apa menurutmu klan Pang kita mudah diganggu? Petik 2. Di istana, ada lebih dari selusin orang berpangkat tinggi Pang yang mendengar berita itu, dan mereka semua sangat marah. Apakah kamu sudah tahu siapa yang melakukannya? Pang Xishan bertanya dengan suara yang dalam. Dikatakan bahwa satu tangan yang melakukannya. Pria itu menjawab, lengan. Pang Xishan tidak bisa menahan keterkejutannya. Maksudmu, satu tangan memusnahkan dua kubu klan Pang kita. Klan Pang berpangkat tinggi lainnya tidak percaya. Ya, setelah saya menerima berita itu, saya segera bergegas ke Tianyan Starfield dan Qianlin Starfield untuk menyelidiki. Banyak saksi mengatakan bahwa mereka melihat lengan raksasa yang sangat besar muncul di kedua sisi Pang klan kami. Di subpoint. Terlepas dari lengan raksasa, ada juga anak laki-laki. Alam spiritual anak laki-laki itu tampaknya biasa-biasa saja, tetapi paksaan energi yang memancar dari lengan raksasa itu agak kuat. Seseorang dengan kekuatan alam perintis yang kebetulan lewat juga ketakutan oleh nafas lengan itu dan segera menjauh, tidak berani mendekat.
Oleh karena itu, seharusnya lengan itulah yang menghancurkan dua benteng Pang klan kita. Akhir, dari kostum pria parubaya itu menjawab. Pria parubaya ini adalah diaken dari keluarga Pang. Satu tangan menghancurkan dua kubu Pang klan kami. Apa asal-usul lengan ini, dan mengapa menyerang keluarga Pang kita? Petik 2. Di istana, anggota tingkat tinggi dari keluarga Pang terkejut dan marah. Patriark, ada satu hal penting lagi. Ketika benteng Ying Xiaxing dihancurkan, pesta jenius muda Tianluo Xinghai diadakan. Sekarang, anak-anak muda yang menghadiri pesta itu semuanya sudah pergi. Beberapa pasukan telah mengirim orang untuk menuntut orang dari keluarga Pang kami. Petik 2. Kata diaken itu, semua anak muda yang menghadiri pesta itu sudah pergi. Petik 2. Patriark dan pejabat tinggi itu terkejut. Anda harus tahu bahwa keluarga Pang adalah penyelenggara pertemuan para jenius muda ini, dan bintang Yingxia adalah situs keluarga Pang. Sekarang semua jenius muda yang berpartisipasi dalam pesta telah menghilang. Keluarga Pang harus disalahkan untuk ini. Bahkan jika klan Pang adalah salah satu negara adidaya paling kuat di Tianluo Xinghai, akan sulit untuk menjelaskan hilangnya begitu banyak jenius muda sekaligus. Tahukah Anda, di balik masing-masing jenius muda itu ada kekuatan yang dahsyat. Bahkan ada beberapa anak muda jenius yang berasal dari beberapa negara adidaya lain yang sama kuatnya dengan keluarga Pang. Jadi setelah mendengar berita ini, semua petinggi keluarga Pang di istana merasa sangat pusing. Novel 9 Matahari, Bab 993. Ngomong-ngomong, bukankah kita mengirim 3 penjaga alam kesengsaraan surgawi ke bintang Yingxia? Bagaimana dengan 3 alam kesengsaraan surgawi? Seorang sesepuh dari klan Pang tiba-tiba bertanya. 3 penguasa alam kesengsaraan surgawi dari klan Pang kita semuanya hilang. Tampaknya lengan itu juga melakukannya. Kata diaken itu, 3 alam kesengsaraan surgawi bukanlah lawan. Apa asal-usul lengan itu? Mengapa aku belum pernah mendengar lengan aneh seperti itu di Tianluo Xinghai kita? Dia mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi bingung. Tidak peduli apa asal-usul lengan itu, jika kamu berani memprovokasi klan Pang kita seperti ini, kamu tidak boleh melepaskannya. Beritahu dunia, bahwa di Lautan Bintang, klan Pang kita tidak dapat diprovokasi. Segera kirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Pang Xishan berkata perlahan dengan wajah muram. Pada saat yang sama, lokasi lain dari markas klan Pang, di dalam Istana Merah Jambu. Lapor Ketuan Muda kedua, lampu jiwa yang ditinggalkan oleh Pang Jian dan Pang di dalam keluarga telah padam. Ini menunjukkan bahwa keduanya telah jatuh. Kata seorang lelaki tua berbaju hitam. Seorang pria muda sedang berbaring di kursi malas yang lebar, dan beberapa gadis muda dan cantik dengan pakaian tipis sedang menggosok bahu dan punggungnya untuk pria muda ini. Pemuda ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Pang. Seorang playboy yang terkenal di antara langit dan bintang. Apa yang terjadi? Bukankah Pangdi mengirim kembali pesan yang mengatakan bahwa pesina Miao Siqiong telah ditangkap? Mengapa dia tiba-tiba jatuh? Tuan muda kedua bertanya dengan ekspresi tidak puas. Menurut informasi yang saya terima, Pangdi memang telah menangkap pesina itu dan membawanya kembali ke bintang Yingxia. Pangdi berpartisipasi dalam pesta jenius muda bintang Yingxia. Kemudian sesuatu terjadi. Tuan muda kedua, Anda belum mendapatkan pesan. Benteng klan Pang kami di bintang Yingxia telah dihancurkan, sebagian besar anggota klan terbunuh, dan semua jenius muda yang menghadiri pesta juga telah menghilang. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berkata, bagaimana dengan pesina Miao Siqiong? Tuan muda kedua mengerutkan kening. Sudah pergi juga. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan lembut. Di mana bajingan kecil itu? Petik 2. Tuan muda kedua bertanya. Sepertinya saya tidak menangkapnya. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu menjawab. Masalah ini belum selesai, mereka berdua pantas mati. Wajah tuan muda kedua penuh amarah. Kirim seseorang lagi, dan aku harus menangkap pesina itu dan bajingan itu. Siapapun yang bisa menangkap mereka kembali akan diberi hadiah. Perintah tuan muda kedua. Oke, jangan khawatir, tuan muda kedua. Saya akan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Pria tua berbaju hitam itu menjawab dengan cepat. Juga, buat pengaturan, aku akan mengunjungi orang-orang Miao. Aku ingin melihat sendiri bagaimana Miao Siqiong yang jalan itu sekarang, dan bertanya padanya apakah dia menyesali pilihannya saat itu. Petik 2. Tuan muda kedua mencibir. Ya,
pria tua berbaju hitam itu mengangguk dengan hormat. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang luas, sebuah pesawat ruang angkasa bergerak perlahan. Tuan Ye, saya telah menemukan bahwa di Yuchang Starfield terdekat, ada subbasis Pangklan. Subbasis ini memiliki 10 Master Sea Breaking Realm yang duduk di dalamnya. Petik 2. Seorang lelaki tua berbaju hijau berdiri dan berkata pada Ye Yunfei. Pria tua berbaju biru bernama Wu Hua, dan dia adalah penguasa alam kesengsaraan surgawi. Belum lama ini, ada lebih dari 200 prajurit yang diselamatkan oleh Ye Yunfei dari penjara klan Pang, bersedia mengikuti Ye Yunfei. Di antara lebih dari 200 prajurit, yang terlemah adalah alam kaisar, dan yang terkuat adalah alam kesengsaraan surgawi. Di antara mereka, Wu Hua dan lelaki tua lain bernama Hong Bai sama-sama penguasa alam kesengsaraan surgawi. Baiklah kalau begitu, mari kita mengambil tindakan terhadap kubu Pangklan di Yuchang Starfield. Ye Yunfei mengangguk. Tuan muda Ye, kubu Pangklan ini sangat lemah. Wu Hua dan aku bisa menghancurkannya dengan 2 tembakan, kata seorang pria tua berambut putih di sebelahnya. Pria tua berambut putih ini adalah Hong Bai. Bagaimana dengan ini? Biarkan semua orang melakukannya bersama. Ini juga mudah untuk melampiaskan amarahmu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, sekarang, Ye Yunfei memiliki lebih dari 200 orang di bawah komandonya, dan dia dapat dengan mudah menghancurkan Yuchang Starfield, benteng Pangklan, tanpa menggunakan lengan raksasa itu. Oke, ayo bertarung bersama. Hong Bai dan Wu Hua sama-sama mengangguk. Setelah beberapa saat, pesawat luar angkasa Ye Yunfei memasuki Yuchang Starfield. Tuan Ye, ada total 6 planet di bidang bintang Yuchang, dan subbasis klan Pang ada di bintang Tianyu. Meskipun bintang Tianyu bukan bintang utama dari bidang bintang Yuchang, sebagai subdasar klan Pang, sangat makmur dan hidup. Ukurannya hampir sama dengan bintang utama Yuchang Starfield. Wu Hua menunjuk ke sebuah planet kuning yang mengambang di langit berbintang tidak jauh, dan berkata kepada Ye Yunfei. Oke, aku akan menunggu di sini. Kalian berdua akan memimpin semua orang untuk menghancurkan benteng klan Pang ini. Ye Yunfei mengendalikan pesawat luar angkasa ke puncak planet Tianyu, dan berkata kepada Wu Hua dan Hong Bai. Bagus, baik. Wu Hua dan Hong Bai mengangkat semangat mereka. Lebih dari 200 orang berdiri di belakang mereka berdua. Ketika semua orang mengetahui bahwa mereka akan menghancurkan benteng klan Pang, semua orang penuh energi. Mereka menggulung lengan baju mereka dan mengeluarkan senjata ajaib di tangan mereka, siap bertarung. 200 orang ini dipenjara di penjara bawah tanah klan Pang, dan mereka disiksa. Mereka telah lama membenci klan Pang, dan sekarang mereka tiba-tiba memiliki kesempatan untuk berurusan dengan klan Pang, dan mereka sangat bersemangat. Semuanya, kita dan klan Pang memiliki musuh bebuyutan. Jangan toleran, ayo bunuh sekarang. Ayo, pergi. Petik 2. Hong Bai melambaikan tangannya, berkata dengan keras, dan melangkah keluar dari pesawat luar angkasa. Bunuh sesuka hatimu. Lebih dari 200 orang berteriak serempak. Hong Bai mengeluarkan pesawat luar angkasa, membawa lebih dari 200 orang ke dalam pesawat luar angkasa, dan terbang menuju lokasi benteng klan Pang di atas bintang Giok. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menemukan bahwa ada suara pertempuran sengit yang datang dari Tian Yuxing. Tuan, mereka sudah mulai. Hu Miao muncul di samping Ye Yunfei dan berkata, ya, orang-orang ini sangat membenci Pangklan, dan mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Diperkirakan semua orang Pangklan di subbase ini akan dibunuh. Ye Yunfei mengangguk. Hah, apakah kamu, binatang purba yang legendaris? Lengan raksasa datang ke sisi Ye Yunfei, dan menatap Hu Miao dengan mata terkejut. Lengan raksasa ini adalah pertama kalinya melihat Hu Miao dari dekat. Ya, Hu Miao memang peninggalan kuno. Ye Yunfei mengangguk. Bagaimana mungkin, binatang peninggalan kuno benar-benar mengikutimu dan memanggilmu tuan? Anak muda, aku merasa kamu menjadi semakin misterius. Dari mana asalmu? Di lengan raksasa, hantu pria kuat itu muncul keluar dan katakan dengan nada kaget. Orang kuat ini adalah orang kuat di alam semesta ini. Dia tahu kelangkaan dan kekuatan peninggalan kuno, dan peninggalan kuno itu terkenal sombong. Sekarang dia mau mengikuti manusia, dan dia masih junior. Hal seperti itu membuat pria kuat ini tidak bisa mengerti. Ye Yunfei tersenyum tapi tidak menjawab.
Setelah beberapa saat, sebuah pesawat ruang angkasa melonjak dari bintang Tianyu dengan bau darah yang kuat, dan tiba di depan pesawat ruang angkasa Ye Yunfei. Kemudian Hong Bai dan Wu Hua keluar dengan lebih dari 200 orang dan memasuki pesawat luar angkasa tempat Ye Yunfei berada. Haha, senang, keren sekali membunuh anak-anak kura-kura dari klan Pang barusan. Selama bertahun-tahun, aku telah diintimidasi terlalu keras oleh klan Pang, dan hari ini aku akhirnya memiliki kesempatan untuk melepaskannya. Semua orang gembira dan menari. Tuan Muda Ye, kami telah mencari dan membersihkan cabang klan Pang ini, dan semua properti ada di sini. Hong Bai mengeluarkan lusinan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Bagus sekali, ayo cepat dan pergi ke benteng klan Pang berikutnya. Sekarang setelah kita melakukannya, mari kita membuat keributan yang lebih besar dan mencoba untuk menghancurkan lebih banyak benteng klan Pang. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Bagus, lebih dari 200 orang menjawab serempak. Dengan demikian, Ye Yunfei mengendalikan pesawat ruang angkasa dan menuju target berikutnya. Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, Ye Yunfei memimpin lebih dari 200 orang dan memusnahkan lebih dari selusin benteng Pang klan sekaligus. Ada beberapa subpoin di mana penguasa alam kesengsaraan surgawi duduk sebagai komando, dan lengan raksasa bergerak sendiri, dengan mudah menghancurkan mereka. Setelah menghancurkan 10 subpoin ini, harta yang dipanen sangat banyak. Lagi pula, klan Pang adalah salah satu negara adidaya terkuat dan terkaya di lautan bintang ini. Selama periode waktu ini, lebih dari 200 orang yang mengikuti Ye Yunfei merasa segar dan lega. Hampir sampai, diperkirakan keluarga Pang telah mengirim sejumlah besar tuan untuk datang. 12 hari kemudian, di pesawat luar angkasa, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Jadi, Ye Yunfei mengendalikan pesawat ruang angkasa dan diam-diam kembali ke arah Xuan Huang Starfield. Novel 9 Matahari, Bab 994. Markas Klan Pang. Laporan, Subbasis. Yuchang Starfield telah musnah. Laporkan, tanda seru. Subbasis Yuetang Starfield telah musnah. Siapa yang melakukannya? Apakah ini berencana memulai perang dengan klan Pang kita? Selidiki. Segera kirim ahli untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Berita ini membuat seluruh markas klan Pang benar-benar mendidih, dan semua anggota tingkat tinggi klan Pang terkejut dan meraung tajam. Ini tidak masuk akal, terlalu menipu. Di ruang konferensi markas klan Pang, Pang Chang dari klan Pang sangat marah sehingga telapak tangannya terus gemetar, wajahnya dingin, dan dia menggertakkan giginya. Semua orang, selama periode waktu ini, total 13 subbasis Pang klan kita musnah. Semua anggota suku di 13 subbasis ini terbunuh atau hilang, dan semua harta benda mereka dijarah. Pang klan kita kalah sangat besar. Lebih penting lagi, berita tentang penghancuran benteng Pang klan kita telah menyebar ke seluruh Tian Luo Xinghai, yang berdampak besar pada reputasi Pang klan kita. Dapat dikatakan bahwa klan Pang kami jarang mengalami provokasi serius sejak kebangkitan kami di Tian Luo Xinghai. Kami, klan Pang, tidak boleh membiarkan masalah ini berlalu. Mulai sekarang, kerahkan semua kekuatan untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kita harus menemukan pembunuh sebenarnya di balik layar melawan keluarga Pang kita, dan kemudian membalas dengan segenap kekuatan kita. Petik 2. Patriark klan Pang mengucapkan kata demi kata. Patriark, bisakah pelaku sebenarnya di balik layar menjadi salah satu negara adidaya lainnya di Tian Luo Xinghai? Di Tian Luo Xinghai, hanya beberapa kekuatan besar lainnya yang memiliki kepercayaan diri untuk melawan klan Pang kita. Petik 2. Seorang tetua klan Pang berkata tiba-tiba, ini tidak terlalu mirip, meskipun kekuatan super di Tian Luo Xinghai kita selalu diam-diam bersaing satu sama lain. Tetapi kekuatan satu sama lain tidak jauh berbeda, dan mereka takut satu sama lain. Tidak ada yang akan dengan mudah mengambil tindakan untuk menghancurkan keseimbangan. Pang Sang Patriark menggelengkan kepalanya. Oke, segera kirim ahli untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kata Patriark klan Pang. Oke, para pemimpin senior klan Pang lainnya mengangguk. Segera, sekelompok master klan Pang meninggalkan markas dan menuju ke lokasi di mana subpangkalan yang hancur berada. Selain itu, semua subbase lain dari keluarga Pang juga telah memperkuat pertahanan mereka. Setiap subbase seperti musuh besar, dan suasananya sangat tegang.
Pada saat yang sama, berita bahwa lebih dari selusin sub pangkalan klan Pang telah musnah dengan cepat menyebar ke seluruh Tianluo Xinghai. Tiba-tiba, seluruh Xinghai menjadi heboh. Keluarga Pang adalah salah satu penguasa lautan bintang ini, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka untuk waktu yang lama untuk mendominasi langit berbintang ini. Tanpa diduga, lebih dari selusin sub-poin dihapus sekaligus. Ini hanya menghancurkan kepala Tai Sui dan menyentuh pantat harimau. Siapa yang melakukannya? Ini terlalu hebat, berani menghancurkan lebih dari selusin benteng keluarga Pang. Apakah ini irama bersiap berperang dengan keluarga Pang? Apapun hasilnya, keberanian ini saja membuat orang harus patuh. Petik 2. Hei, jika kamu berani memprovokasi klan Pang di Tianluo Xinghai, kamu mencari kematian. Tunggu dan lihat saja, siapapun yang melakukannya pasti akan membayar harganya. Petik 2. Di seluruh lautan bintang, ada makhluk yang berbicara di mana-mana, dan rasanya cukup mengejutkan. Setengah bulan kemudian, di area langit berbintang yang panas dan sunyi, ada banyak planet tandus yang ditangguhkan. Di antaranya adalah planet yang menyala. Dari kejauhan, planet ini seperti obor besar, menerangi hamparan besar langit berbintang di sekitarnya, dan panas yang sangat besar yang dipancarkannya membuat beberapa meteorit yang melayang-layang terbakar. Sebuah pesawat ruang angkasa datang dari jauh dan berhenti di depan planet. Planet di depan harus menjadi planet tempat tetua keluarga Jiang Yanran mendapatkan Yanjing. Di dalam pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei melihat planet di depannya dari jauh, berpikir sendiri. Di masa lalu, Jiang Yanran meminta Ye Yunfei untuk menemaninya ke Broken Valley di Northern Desolate Territory untuk mendapatkan Jiuku Linggins sebagai syarat. Jiang Yanran memberi Ye Yunfei sejumlah besar properti, termasuk lebih dari selusin Yanjing. Menurut Jiang Yanran, kristal tersebut diperoleh oleh sesepuh dari keluarga Jiang secara tidak sengaja di sebuah planet yang terbakar dengan banyak api saat dia bepergian di langit berbintang. Kemudian, Jiang Yanran pulang dan bertanya kepada Jiang yang lebih tua tentang perkiraan lokasi planet tempat dia mendapatkan Yanjing, dan memberitahu Ye Yunfei. Karena terlalu banyak hal, Ye Yunfei tidak pernah berangkat untuk menemukan planet itu. Kali ini, selama proses kembali ke Xuanhuang Starfield, Ye Yunfei tiba-tiba teringat planet ini dengan Yanjing, jadi dia segera bergegas. Karena Yanjing adalah spar yang berharga dan langka, ia mengandung banyak energi atribut api. Yang paling dibutuhkan Suzaku di roda totem 9 istana adalah energi atribut api. Ini energi atribut api yang sangat kuat, apa yang kamu lakukan di sini? Lengan raksasa itu melayang di samping Ye Yunfei dan bertanya, aku akan mendapatkan harta karun dari planet itu. Ye Yunfei menunjuk ke planet yang terbakar di depannya. Suhu planet ini terlalu tinggi. Dengan kekuatanmu, kamu mungkin tidak bisa memasukinya. Petik 2. Pantom pria kuat muncul dari lengan raksasa. Aku tidak takut suhu tinggi. Ye Yunfei tertawa. Yang paling dibutuhkan Suzaku adalah energi atribut api. Sepanas apapun ia tidak akan takut. Sebab, Suzaku aslinya adalah sejenis binatang bertipe api, terlahir untuk pandai mengendalikan api. Ayo pergi dan melihat bersama, kata Ye Yunfei. Kamu tidak takut, aku tidak perlu takut. Pria kuat itu tersenyum. Jadi Ye Yunfei dan Jubi keluar dari pesawat ruang angkasa, singkirkan pesawat ruang angkasa itu, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju planet di depan mereka di langit berbintang. Suhu planet ini sangat tinggi, Ye Yunfei tidak berani membiarkan pesawat ruang angkasa mendekat, takut pesawat ruang angkasa itu akan terbakar. Tampaknya planet ini pasti akan mengalami masa kelemahan di beberapa titik. Panas akan berkurang dan suhu akan turun. Kalau tidak, dengan kekuatan tetua keluarga Jiang, sama sekali tidak mungkin memasuki planet ini. Ye Yunfei mendekati planet ini selangkah demi selangkah, merasakan gelombang panas yang mengejutkan mengalir ke wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Kekuatan sesepuh keluarga Jiang adalah yang terkuat di negara bagian Yuanhun menurut panas yang dipancarkan oleh planet di depannya. Negara bagian Yuanhun biasa dapat terbakar menjadi abu sebelum dia mendekat. Suhu planet ini tidak layak disebutkan kepadaku, tetapi bisakah kamu mendukungnya? Apakah kamu ingin aku melindungimu? Ketika dia sampai di puncak planet yang terbakar, orang kuat itu bertanya. Begitu suara lelaki kuat itu jatuh, tangisan bernada tinggi mengguncang langit berbintang, dan kemudian seekor burung dewa merah yang bermandikan lautan api tiba-tiba bangkit dari belakang Ye Yunfei. Itu Suzaku. Huhu, begitu. Suzaku muncul,
dia melebarkan sayap merahnya dan terbang menuju planet di depan, dan bahkan mulai melahap api itu. Ini, pria kuat itu tercengang. Novel 9 Matahari, bab 995. Tampaknya itu adalah binatang mitos Suzaku. Apakah kamu menirunya dengan semacam kungfu? Petik 2. Pria berotot itu menatap Suzaku yang melahap api, dan bertanya. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Setelah Suzaku muncul, Ye Yunfei langsung merasa sangat rileks. Api yang mengepul itu tidak lagi berpengaruh pada Ye Yunfei. Lengan raksasa itu sangat kuat sehingga mengabaikan api di planet ini. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan lengan raksasa itu mendarat di planet ini. Ke segala arah, gelombang api yang mengepul menyerbu masuk, dan tanah yang berdiri di bawah kakinya berubah menjadi coklat kemerahan karena suhu tinggi selama bertahun-tahun. Hampir tidak ada rumput yang tumbuh, dan retakan pecah, memanjang di atas tanah seperti jaring laba-laba. Setelah mendarat di planet tersebut, Suzaku telah menyerap energi api yang tersimpan di planet tersebut. Di mana Yanjing? Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya ke segala arah. Tujuan kedatangan Ye Yunfei ke planet ini adalah untuk menemukan Yanjing. Ayo jalan-jalan. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, dan setelah merasakannya sebentar, dia tidak menemukan Yanjing, dan berkata pada lengan raksasa itu. Jadi, Ye Yunfei dan lengan raksasa itu bergerak maju. Di permukaan planet ini, ada kobaran api yang berkobar di mana-mana. Gelombang panas yang mengerikan menghantam wajah kami, seolah-olah itu akan membakar segalanya menjadi kehampaan. Setelah berjalan selama setengah jam, tiba-tiba, mengaum, seekor binatang buas yang tampak seperti singa dan penuh api muncul, dan ketika mendengar raungan yang memekakkan telinga, ia menatap Ye Yunfei dan lengan raksasa itu. Ternyata itu adalah binatang api. Ye Yunfei memandangi binatang itu dan berkata dengan lantang. Itu memang binatang api. Lengan raksasa itu juga berkata. Saya melihat tubuh binatang api itu sedikit terdistorsi, yang tampak agak aneh. Selain itu, aura binatang api ini tersembunyi dengan sempurna di dalam api yang terus menyala di sekitarnya. Bahkan dengan kekuatan Ye Yunfei dan lengan raksasanya, dia tidak menemukannya sampai binatang api itu melompat keluar secara aktif. Mengaum, saat Ye Yunfei dan lengan raksasa itu melihat binatang api itu sudah melompat dan membunuhnya. Ledakan, lengan raksasa itu mengulurkan satu jari, menjulurkannya, dan menghancurkan binatang api itu di tempat. Meski penampakan binatang api ini aneh, kekuatannya tidak terlalu kuat, hanya setara dengan kekuatan kaisar. Untuk lengan raksasa dengan kekuatan seperti itu, bisa dihancurkan hanya dengan satu jari. Ketika yang mengejutkan Ye Yunfei, setelah binatang api itu hancur, 4 kristal merah menyala jatuh ke tanah. Yanjing, mata Ye Yunfei menyala, dia mengulurkan telapak tangannya dan menyedot 4 kristal merah menyala ke telapak tangannya. Keempat kristal ini adalah kristal yang ingin dikumpulkan oleh Ye Yunfei. Ternyata ada kristal api di tubuh binatang api ini, jadi mudah untuk menanganinya, lalu berburu dan membunuh binatang api itu. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kekuatan jiwa Ye Yunfei segera dilepaskan, dan dia merasakannya dari jauh, mencari jejak binatang api itu. Apakah kamu datang ke planet ini untuk mengumpulkan tiang ini? Tiang ini mengandung energi api yang kuat. Sepertinya kamu mengumpulkan tiang ini untuk mengolah Suzaku ini. Hantu pria kuat itu muncul dari lengan raksasa, memandang tiang merah menyala di telapak tangan Ye Yunfei, dan bertanya. Ya, ini adalah Yanjing? Tiang yang mengandung banyak energi dan hukum yang dikaitkan dengan api. Itu digunakan untuk berlatih latihan jenis api, dan efeknya sangat bagus. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Ada binatang api di sana. Pada saat ini, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah, dan dia segera meregangkan tubuhnya dan berlari ke kejauhan. Sesaat kemudian, binatang buas sekuat harimau muncul di depannya, dan api berkobar membakar tubuh binatang jangkung itu. Bentuk binatang api tidak stabil, dan bisa berubah menjadi berbagai binatang sesuka hati. Mengaum, binatang api itu segera meraung saat melihat Ye Yunfei bergegas mendekat. Ledakan, Ye Yunfei meninju binatang api itu, menyebabkannya meledak. 4 kristal lagi terbang keluar dari tubuh binatang api yang hancur. Dengan jentikan lengan bajunya, Ye Yunfei mengambil 4 potong Yanjing. Benar saja, di planet ini, setiap binatang api memiliki kristal api di tubuhnya. Ye Yunfei berpikir sendiri, yah, mari kita berburu binatang api ini secara terpisah dan mengumpulkan Yanjing.
kata pria kuat itu kepada Ye Yunfei. Ini yang terbaik. Ye Yunfei mengangguk. Oleh karena itu, Ye Yunfei dan lengan raksasa itu bergerak secara terpisah, menuju ke arah yang berbeda untuk berburu dan membunuh binatang api itu. Sepanjang jalan, Ye Yunfei memburu satu binatang api demi satu, dan mengumpulkan lebih banyak kristal api. Dan Suzaku itu telah mengikuti sisi Ye Yunfei, terus-menerus menyerap energi dan hukum atribut api di sekitarnya. Di permukaan planet ini, terdapat sejumlah besar energi dan hukum atribut api, yang merupakan tempat terbaik bagi Suzaku untuk berlatih. Perlahan, kekuatan Suzaku ini mulai meningkat terus. Namun, setelah sekian lama, Ye Yunfei menemukan bahwa jumlah binatang api yang dia temui mulai meningkat, dan kekuatan mereka tampaknya semakin kuat. Binatang api yang saya temui sebelumnya semuanya ada di alam jiwa, alam pembentuk dewa, dan alam kaisar. Pada saat tertentu, selusin monster api tiba-tiba muncul di depan mereka, semuanya di alam Starbridge. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, agak merepotkan untuk mengalahkan lebih dari selusin Master Starbridge. Kecuali jika itu adalah metode penghancuran esensi dan darah asli. Biarkan Wu Hua dan Hong Bai keluar untuk membantu. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan mengirim Wu Hua dan Hong Bai secara langsung. Sangat panas. Begitu Wu Hua dan Hong Bai keluar, mereka terkejut. Sejauh mata memandang, ada lautan api yang mengamuk di sekeliling. Dengan pemikiran Ye Yunfei, Suzaku melepaskan nafas yang kuat, menyelimuti mereka berdua. Wu Hua dan Hong Bai segera rileks, dan gelombang panas di sekitarnya tidak banyak berpengaruh pada mereka. Segera, bunuh binatang api ini. Ye Yunfei menunjuk ke puluhan binatang api tingkat Starbridge, dan berkata kepada Wu Hua dan Hong Bai. Oke, Wu Hua dan Hong Bai segera bergerak, melepaskan jurus pamungkas mereka, dan melesat ke arah monster api di depan. Di bawah perlindungan Suzaku, api di sekitarnya tidak berpengaruh pada mereka berdua, sehingga mereka bisa menampilkan kekuatan bertarung yang kuat. Bang bang, menyusul serangan Wu Hua dan Hong Bai, puluhan binatang api di depan semuanya terbunuh dalam waktu singkat. Kristal Yan yang jatuh ke tanah harganya beberapa ratus yuan. Semakin kuat binatang api, semakin besar jumlah kristal api yang terkandung di dalam tubuhnya. Tidak buruk, Ye Yunfei menyingkirkan kristal, memimpin Wu Hua dan Hong Bai ke depan, dan terus berburu binatang api. Pada saat yang sama, di planet ini, di suatu tempat, berdiri binatang api humanoid. Penampilan binatang api ini persis seperti manusia, dengan api yang terus-menerus menggelegak dari permukaan tubuhnya, dan kedua matanya yang merah seperti dua sinar api yang menari. Binatang api berbentuk manusia memandang Ye Yunfei dan lengan raksasa dari jauh, dengan ekspresi marah di wajahnya. Raungan, tiba-tiba, monster api humanoid itu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan gelombang suara yang menakutkan menyebar. Kemudian, binatang api yang tak terhitung jumlahnya mendengar raungan binatang api humanoid ini, dan mereka juga meraung serempak. Kemudian, boom, binatang api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, padat, bergegas menuju Ye Yunfei dan lengan raksasa seperti air pasang. Tampaknya kita telah menghadapi gelombang binatang api. Ye Yunfei dan Jubi terkejut. Novel 9 Matahari, bab 996. Sesaat kemudian, Ye Yunfei dikelilingi oleh ribuan monster api. Menilai dari penampilan binatang api ini, ada serigala api, singa api, ular api, burung api. Kekuatannya berkisar dari Yuanhun hingga Starbridge. Terlalu banyak, begitu banyak binatang api membuat Ye Yunfei sakit kepala. Ayo kita lawan musuh bersama. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengirim lebih dari 200 orang yang mengikutinya belum lama ini. Perintah 200 orang ini kepada Ye Yunfei dilakukan tanpa menanyakan alasannya. Ledakan, lebih dari 200 orang bertarung bersama, atau mengorbankan senjata sihir, atau menampilkan berbagai seni bela diri dan bertarung dengan binatang api di sekitarnya yang menyerang. Selama pertarungan, Ye Yunfei terus mengumpulkan lebih banyak yanjing. Hanya saja ada terlalu banyak monster api, dan semakin banyak monster api yang muncul di kejauhan. Segera, lebih dari 200 orang sedikit tidak dapat bertahan. Tampaknya kekuatan Suzaku harus ditingkatkan dengan cepat, pikir Ye Yunfei dalam hati. Pada saat ini, Suzaku melayang di langit, melepaskan semburan nafas untuk melindungi Ye Yunfei dan 200 orang lainnya. Karena ada kobaran api di mana-mana di planet ini, suhunya menakutkan.
Suzaku adalah binatang dewa yang berspesialisasi dalam mengendalikan api. Nafas yang dikeluarkannya memiliki hukum khusus, yang dapat sepenuhnya mengabaikan suhu tinggi di sekitarnya. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan semua kristal Yan yang baru saja dia kumpulkan, dan menggantungnya di depan Suzaku. Suzaku tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap. Menabrak, satu demi satu, kristal api terus berjatuhan ke mulut Suzaku dan diserap oleh penyulingan. Saat jumlah kristal yang diserap oleh penyulingan meningkat, kekuatan Suzaku mulai meningkat pesat. Setelah beberapa saat, semua kristal Yan yang dikumpulkan sebelumnya diserap oleh penyulingan Suzaku. Kekuatan Suzaku juga meningkat pesat. Lebih baik membiarkan Suzaku berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Ye Yunfei berpikir sendiri melihat binatang api yang berguling ke arahnya. Ye Yunfei yang melawan monster api itu sebelumnya, dan Suzaku belum menghadapi monster api itu secara langsung. Gemuruh, Suzaku mengepakkan sayapnya dan terbang keluar, melepaskan kobaran api. Selain itu, Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa kualitas api yang dikeluarkan oleh Suzaku tidak lebih buruk dari api di planet ini. Bahkan lebih baik. Boom! Seekor burung api melepaskan energi yang mengepul dan bergegas menuju Suzaku. Suzaku naik untuk menemui mereka, dan kedua belah pihak bergegas menuju satu sama lain dalam posisi head-to-head. Segera, kedua belah pihak bergegas mendekat. Tiba-tiba, kedua cakar Suzaku menjulur seperti kilat, dan menyambar burung api itu dengan satu pukulan. Meskipun burung api itu berjuang mati-matian, nafas yang dikeluarkan oleh Suzaku tampaknya memiliki efek pengekangan yang besar pada burung api tersebut. Saat berikutnya, Suzaku menjejalkan burung api ke dalam mulutnya dan menelannya dalam sekali teguk. Kemudian, Suzaku mengepakkan sayapnya dan berlari ke depan. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Ye Yunfei. Saya melihat cakar Suzaku menjulur ke depan seperti kilat, mencengkeram satu persatu, dan memakan binatang api satu demi satu. Tidak peduli seberapa kuat binatang api itu, Ye Yunfei menemukan bahwa nafas energi yang dikeluarkan oleh Suzaku dapat menekan monster api itu. Penindasan semacam ini seperti penindasan garis keturunan tingkat tinggi terhadap garis keturunan tingkat rendah, dan hierarkinya ketat. Binatang api itu adalah makanan untuk Suzaku. Boom! Suzaku menggetarkan sayapnya dan melepaskan kobaran api, dengan kekuatan yang luar biasa. Kemanapun Suzaku pergi, binatang api itu mulai mundur. Tekanan pada Wu Hua, Hong Bai dan yang lainnya tiba-tiba mereda. Ini memang tingkat penindasan. Suzaku yang dilatih dengan menggunakan roda totem 9 istana memiliki sebagian kecil dari bakat Suzaku yang asli, dan Suzaku dikenal sebagai binatang suci yang bertanggung jawab atas api, dan memiliki kekuatan pengekangan alami terhadap semua binatang yang dikaitkan dengan api lainnya. Saat ini, meskipun kekuatan dari binatang api ini tidak lemah, mereka secara alami tidak layak disebut kepada binatang suci Suzaku. Petik 2. Ye Yunfei dengan cepat menemukan alasannya. Sangat bagus. Wu Hua, Hong Bai dan yang lainnya sangat gembira. Saat Suzaku melahap lebih banyak monster api, aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Ada terlalu banyak binatang api, aku tidak bisa membunuh mereka semua. Tiba-tiba, lengan raksasa muncul di kejauhan, bergegas menuju Ye Yunfei dengan tergesa-gesa. Di belakang lengan raksasa, diikuti oleh kawanan binatang api yang padat, mengejar mereka seperti gelombang pasang merah. Untungnya, kekuatan tempur lengan raksasa ini begitu kuat sehingga semua binatang api yang tertangkap dihancurkan oleh telapak tangan raksasa itu. Sebaiknya kita tinggalkan planet ini. Jika ini terus berlanjut, aku tidak bisa menahannya lagi. Petik 2. Lengan raksasa itu sangat cepat, dan tiba di posisi Ye Yunfei sesaat, dan berteriak. Kemudian, dia melihat adegan Suzaku mengejar dan melahap binatang api itu. Bagaimana ini mungkin? Lengan raksasa itu sedikit tercengang, menatap lurus ke arah Suzaku yang agung yang sedang mandi di lautan api, dan membunuh ke segala arah, dan dia tidak dapat mempercayainya. Bahkan dia tidak bisa terlihat begitu santai di hadapan banyak binatang api itu. Sungguh teknik rahasia yang menakutkan. Lengan raksasa itu tidak bisa menahan desahan. Kita ikuti saja di belakang Suzaku ini. Sekarang setelah kita di sini, mari kita berkeliaran di planet ini. Lingkungan di sini istimewa, dan mungkin semacam harta karun tipe api akan lahir. Ye Yunfei tersenyum dan berkata pada lengan raksasa itu. Baik, Jubi hanya bisa merasa lega saat melihat monster api mundur kemanapun Suzaku pergi. Selanjutnya, Suzaku membuka jalan di depan,
terus melahap binatang api yang menghalangi bagian depan. Ye Yunfei dan lengan raksasa mengikuti di belakang, tidak perlu bergerak sama sekali. Setiap kali Suzaku menelan monster api, kekuatannya meningkat beberapa poin. Ini benar-benar waktu yang tepat untuk datang ke planet ini. Di sini, kekuatan tempur Suzaku dapat mengalami lompatan kualitatif. Pikir Ye Yunfei dalam hati. Adapun Wu Hua, Hong Bai dan lainnya, Ye Yunfei mengirim mereka ke menara hantu. Pada saat yang sama, sebuah pesawat ruang angkasa besar datang dari jauh dan berhenti di depan planet yang terbakar. Kemudian, sekelompok orang keluar dari pesawat luar angkasa dan berdiri di langit berbintang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Bintang ini tampaknya memiliki energi yang dikaitkan dengan api yang kuat. Saya tidak tahu apakah itu bintang yang kita cari, kata salah satu wanita heroik berbaju merah. Biarkan guru suci menggunakan peta kuno langit berbintang untuk menyimpulkannya, kata seorang pemuda tampan berbaju ungu. Oke, biarkan aku menyimpulkannya. Seorang lelaki tua berjubah merah maju beberapa langkah dan duduk bersila di langit berbintang. Kemudian dia mengeluarkan slip giok yang memancarkan nafas zaman kuno dan mengaktifkannya secara langsung. Boom! Peta langit berbintang dengan bintang terang muncul, satu demi satu bintang yang menyilaukan terjalin menjadi lautan bintang, membuat orang terpesona. Pria tua berjubah merah terus membuat mudra dengan tangannya, dan dia mengucapkan mantra yang sangat kuno dan canggung. Setelah beberapa saat, di peta langit berbintang, bintang tertentu tiba-tiba terpancar dan bergetar. Memanggil, bintang ini mengeluarkan seberkas cahaya, bergegas menuju bintang yang terbakar di depan. Kabar baik, dapat dipastikan bahwa bintang di depan kita adalah bintang purba yang kita cari. Petik 2, pria tua berjubah merah itu sangat bersemangat dan berteriak. Sungguh, bagus sekali. Petik 2, yang lain bersorak dan berteriak serempak. Haha, dikatakan bahwa ada situs Zoroastrian di planet kuno Yinghuo, dan pasti ada banyak harta yang tak ternilai di dalamnya. Kali ini, kita akan menjadi kaya. Kami akan masuk dan mencari tahu segera. Petik 2, pemuda berbaju ungu itu berkata dengan semangat. Oke, ayo segera masuk ke planet ini. Petik 2, pria tua berjubah merah itu berdiri, menerima slip giok, dan memimpin untuk berjalan ke planet di depan. Novel 9 Matahari, bab 997. Saat ini, di planet ini. Obat suci kelas 1, Xian Qiongguo. Tiba-tiba, Ye Yunfei melihat tanaman ungu di tanah coklat di kejauhan, memanjat batu di sebelahnya seperti ranting anggur. Ada juga beberapa tandan buah ungu yang menggantung, memancarkan semburan aroma. Xian Qiongguo adalah obat suci tingkat pertama yang mengandung energi kuat yang dikaitkan dengan api, hanya dapat lahir di lingkungan yang sangat panas, yang sangat jarang. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas mendekat, siap mengumpulkan Xian Qiongguo. Hau, lusinan binatang api tiba-tiba muncul di dekatnya, meraung marah dan bergegas menuju Ye Yunfei. Masing-masing memiliki kekuatan Starbridge Realm. Boom, Suzaku keluar dari langit, menggigit satu demi satu, dan melahap lusinan monster api ini dalam waktu singkat. Orang baik, aku tidak perlu bergerak. Sama sekali, lengan raksasa itu melihatnya dengan takjub. Selanjutnya, Ye Yunfei menemukan lebih banyak tumbuhan, yang semuanya mengandung energi api yang kuat. Saat dia terus bergerak maju, Ye Yunfei memanen lebih banyak tumbuhan. Lihat, ada banyak bangunan di pegunungan di depan, yang terlihat seperti markas sekte. Tiba-tiba lengan raksasa itu berkata, tidak buruk. Ye Yunfei melihat ke depan dan mengangguk. Saya melihat di pegunungan di depan, ada banyak istana, paviliun dan paviliun, yang terletak di kobaran api, yang terlihat sangat aneh. Apalagi bentuk bangunan-bangunan itu sangat aneh, bentuknya seperti nyala api. Sepertinya itu adalah sekte yang berhubungan dengan api, kata Ye Yunfei dengan lantang. Seseorang akan datang. Pada saat ini, lengan raksasa itu tiba-tiba memanggil dengan lembut. Ye Yunfei juga segera berbalik. Di kejauhan, ada sekelompok orang berjalan di antara kobaran api, dan mereka dengan cepat menuju ke lokasi Ye Yunfei. Aku akan menghindarinya dulu, kata lengan raksasa itu. Meskipun lengan besar ini telah menyempurnakan kanopi dan membawanya bersamanya setiap saat, dia masih takut jejaknya akan bocor dan musuh akan tertarik. Baik, Ye Yunfei mengangguk, dan langsung mengirim lengan raksasa itu ke menara hantu. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan dengan pikiran,
dia membawa Suzaku kembali ke tubuhnya. Namun, nafas dari Suzaku masih menyelimuti tubuh Ye Yunfei. Karena Suzaku ini setara dengan bagian dari tubuh Ye Yunfei, dengan kekuatan Suzaku yang terus meningkat, Ye Yunfei juga memiliki beberapa kekuatan supernatural untuk mengendalikan api, dan tidak lagi takut dengan api di sekitarnya dan suhu tinggi. Lihat, seseorang ada di sini. Segera, sekelompok orang mendatangi Ye Yunfei, semua menatap Ye Yunfei. Bagaimana mungkin, bocah ini sepertinya tidak memiliki senjata ajaib untuk melindunginya. Dia tidak bersenjata, tapi dia bisa berdiri di sini dengan aman. Tidak mungkin, pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Terkejut, setiap orang dalam kelompok ini mengorbankan senjata ajaib untuk melindungi diri mereka dengan erat, mengisolasi api di sekitarnya dan suhu tinggi yang menakutkan. Jadi, ketika mereka melihat Ye Yunfei tidak mengambil tindakan defensif, dan berdiri di sana dengan wajah datar, tetapi tidak terjadi apa-apa, mereka semua sangat terkejut. "Nak, siapa kamu? Kenapa kamu tidak takut dengan api dan suhu tinggi di sini?" Seorang pemuda berbaju ungu berdiri dan bertanya pada Ye Yunfei. Pria muda berbaju ungu ini adalah penguasa alam kesengsaraan surgawi. Melihat bahwa Ye Yunfei hanya mampu membentuk alam dewa, dia tidak peduli tentang itu, dan menunjukkan sikap merendahkan. "Apakah itu ada hubungannya denganmu?" Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. "Nak, kamu benar-benar berbicara kepadaku dengan sikap seperti itu." Pemuda berbaju ungu itu sangat marah. Boom! Dia melangkah maju, melepaskan tekanan energi yang mengepul, menghancurkan Ye Yunfei. "Hei, nak, Kakak Han adalah murid tertutup dari sesepuh ketiga dari Sekte Api kita. Jangankan kamu, bahkan pejabat tingkat tinggi dari Tianluo Xinghai kamu beberapa kekuatan besar harus menghormati di depan Kakak Han. Oleh karena itu, Kakak Senior Han, ketika Anda mengajukan pertanyaan, Anda sebaiknya menjawab dengan hati-hati. Jika Anda menyinggung Kakak Senior Han, tidak ada seorang pun di seluruh Tianluo Xinghai yang dapat menyelamatkan Anda." Seorang pria jangkung dan tebal berkata kepada Ye Yunfei dengan mencibir. Pemuda berpakaian ungu bernama Kakak Han mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kelompok orang ini dipimpin oleh Kakak Senior Han. Yang lainnya semua menunjukkan senyum tersanjung kepada Kakak Senior Han, sangat tersanjung. "Gulungan, jika Anda tidak ingin mati, sebaiknya jangan main-main dengan saya." Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan dingin. "Anak ini pasti aneh. Ayo, bawa dia turun." Petik 2, Kakak Han sangat marah dan melambaikan tangannya. Segera, 4 pria bergerak pada saat yang sama dan mengepung Ye Yunfei dari arah yang berbeda. "Kakak Han, lupakan saja. Tidak ada dendam atau permusuhan, mengapa kita harus mempermalukan adik kecil ini? Adik laki-laki, kamu cepat pergi. Planet ini terlalu berbahaya untuk kekuatanmu." Petik 2, seorang wanita berbaju merah tiba-tiba berbicara. "Adik laki-laki, cepatlah, Kakak Han memiliki niat membunuh terhadapmu. Jangan kehilangan nyawamu dengan sia-sia." Petik 2, wanita berbaju merah itu diam-diam mengirimkan suara ke Ye Yunfei. Wanita ini memiliki hati yang baik. Ye Yunfei tetap tenang. "Saudari muda Lu, anak ini tidak memiliki senjata ajaib untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia dapat berdiri di sini tanpa insiden. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Mungkin ada rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya, kita tidak boleh melewatkannya." Petik 2, kata Kakak Senior Han. Dia menatap wanita berbaju merah dengan kekaguman yang sangat jelas di matanya. "Kakak Han, lupakan saja, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Terlebih lagi, dia hanyalah kekuatan dari alam yang membentuk Tuhan. Dengan kekuatan yang begitu lemah, rahasia berharga apa yang bisa dia miliki?" Kata saudari junior Lu. "Ini, ya, demi kakak Lu, aku tidak akan berdebat dengan anak ini." Ada kabut di mata Kakak Senior Han, dan otot-otot di sudut mulutnya sedikit bergetar, seolah mencoba menahannya kembali, tapi dia dengan cepat tersenyum dan berkata dengan santai. "Yah, nak, planet ini terlalu berbahaya. Aku mengizinkanmu untuk mengikuti kami. Kami akan menjelajahi dan berburu harta karun sekarang. Kamu ikuti kami. Jika kamu berkontribusi saat itu, mungkin kamu bisa mendapat bagian. Tentu saja, demi saudari Lu, Anda memiliki kesempatan ini." Petik 2, Kakak Senior Han berpikir sejenak dan berkata, "Biarkan anak ini mengikuti kita dulu, lalu semua orang akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya." Petik 2, saat berbicara,
kakak senior Han ini terus mengedipkan mata pada orang-orang itu, dan diam-diam mengirimkan suara. Oke, petik 2, yang lain menjawab, berburu harta karun. Dengan baik, petik 2, Ye Yunfei tertegun sejenak, berpikir sejenak, mengangguk dan menjawab. Sekelompok orang ini datang dengan tergesa-gesa, pasti ada tujuan tertentu, mungkin ada beberapa harta yang perlu ditelusuri di planet ini. Beraninya kamu setuju untuk ikut dengan kami, apakah kamu tidak takut mati? Saudari junior Lu menghentakkan kakinya dengan marah, dan mengirimkan transmisi suara ke Ye Yunfei. Bagian depan mungkin reruntuhan Zoroastrianisme. Ayo pergi dan lihat, pria tua berjubah merah itu sedang melihat ke pegunungan di depannya, dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Setelah dia selesai berbicara, dia segera bergerak menuju pegunungan. Di depannya, orang-orang lainnya bersorak dan mengikuti di belakang satu demi satu. Novel 9 Matahari, bab 998. Pria tua berjubah merah dan kakak senior Han memimpin untuk bergegas maju, dan memasuki pegunungan setelah beberapa saat. Ada banyak bangunan bobrok yang tersebar di antara pegunungan. Semua bangunan bermandikan api. Panas yang mengerikan bergulir ke arah wajah, membuat orang merasa seolah-olah memasuki tungku, dan kekuatan energi atribut api yang terkandung di dalamnya jauh melampaui perbandingan dari luar. Semuanya, hati-hati, kekuatan api di pegunungan ini menakutkan. Pria tua berjubah merah itu berteriak dengan suara yang dalam. Boom! Semua anggota kultus api telah mengaktifkan kekuatan senjata ajaib perlindungan secara ekstrim, dan tubuh mereka dilindungi dengan ketat oleh lapisan lingkaran cahaya. Hanya Ye Yunfei yang tampaknya tidak merasakan sedikit pun, membiarkan api panas yang menakutkan di sekelilingnya membungkus dan menempel di permukaan tubuhnya. Sungguh energi dan hukum atribut api yang kaya. Ye Yunfei tidak bisa menahan desahan saat dia merasakan api di sekitarnya dan suhu tinggi yang menakutkan. Pada saat yang sama, Suzaku meledak dengan semburan kegembiraan, seperti orang lapar yang menghadapi makanan lezat, ingin bergegas keluar dan melahap energi dan hukum atribut api di sekitarnya. Tampaknya kita harus menghindari mereka dan membiarkan Suzaku keluar dan berlatih keras. Ye Yunfei berpikir sendiri, bagi Suzaku, lingkungan kultivasi seperti itu sangatlah langka. Tuan, anak ini terlalu aneh, dia tidak takut dengan api dan suhu tinggi di sini, bisakah kamu melihat apa yang terjadi? Ye Yunfei, rekan senior Han, berjalan santai dengan tangan kosong, seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh panas terik di sekitarnya, jadi dia bertanya pada lelaki tua berbaju merah melalui transmisi suara. Hanya ada satu kemungkinan, bocah ini membawa senjata ajaib yang dirancang khusus untuk bertahan melawan api dan suhu tinggi, dan itu sangat canggih. Itu pasti jauh lebih canggih daripada senjata ajaib kita, jawab guru suci itu. Tuan Han, senjata ajaib semacam ini sangat berguna bagi kita tidak boleh melewatkannya, mencari kesempatan untuk membunuh anak ini, dan merebut senjata ajaib darinya, kata guru suci melalui transmisi suara. Itu benar, itulah yang saya pikirkan. Itu sebabnya saya membiarkan anak ini tinggal bersama kami. Petik 2, kakak Han mengangguk. Sementara Saint Master dan Senior Brother Han sedang berbicara melalui transmisi suara, mata mereka melirik Ye Yunfei dari waktu ke waktu. Ye Yunfei melihatnya di matanya, dan diam-diam mencibir di dalam hatinya. Meskipun anggota sekte api ini sangat kuat, tetapi dengan lengan raksasa, Ye Yunfei tidak perlu takut sama sekali. Terlebih lagi, di lingkungan seperti itu, Suzaku seperti ikan di air, jika ada pertarungan nyata, Ye Yunfei akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka dengan mengandalkan Suzaku. Jika kamu tidak tahan dengan api dan suhu tinggi di sini, maka mendekatlah padaku, kata saudari junior Lu kepada Ye Yunfei. Ada bola biru yang melayang di atas kepalanya, dan hembusan napas sedingin es yang dilepaskan membuat hantu lapisan air laut biru beriak dalam radius beberapa meter dari tubuhnya. Api dan gelombang panas di sekitarnya tidak dapat menyerang. Ini memang situs kultus Zoroastrian. Lihat, ini totem kultus Zoroastrian, gagak emas berkaki 3 yang legendaris. Tiba-tiba, guru suci menunjuk ke pilar batu yang setengah patah di depannya dan berkata dengan penuh semangat. Di pilar batu itu, terukir gagak emas berkaki 3 berdiri di lautan api, dengan sepasang mata emas berkedip-kedip, seolah sedang menatap Ye Yunfei dan kelompoknya. Tidak hanya di pilar batu ini, tetapi juga di paviliun dan istana lain yang tidak lengkap di sekitarnya, banyak ukiran gagak emas berkaki 3, itu benar.
Totem kultus pemujaan api adalah gagak emas berkaki 3, kami menemukan tempat yang tepat. Para pemuda dan pemudi lainnya juga sangat bersemangat. Pasti ada banyak hal baik di reruntuhan ini, ayo pergi, ayo cari mereka. Guru suci melambaikan tangannya dan memimpin semua orang untuk masuk lebih dalam. Menyembah Zoroastrianisme, saya telah mendengar tentang sekte ini. Transmisi suara dari lengan raksasa itu tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Kekuatan jiwa lengan raksasa itu kuat, meskipun dia tetap di menara hantu, dia dapat dengan jelas melihat situasi di luar. Dikatakan bahwa kultus pemujaan api adalah sekte kuno dan misterius di alam semesta kita. Anggota sekte ini mempraktikkan semua seni bela diri dan seni bela diri atribut api. Ada beberapa orang kuat yang mengejutkan seluruh alam semesta dan langit berbintang. Hanya saja, kemudian menolak, tidak ada penerus, berangsur-angsur menghilang. Tanpa diduga, planet ini sebenarnya terkait dengan Zoroastrianisme. Petik 2, lengan raksasa itu berkata kepada Ye Yunfei. Jadi begitu, hanya saja naik turunnya berbagai agama dan ras di dunia adalah hal yang sangat normal. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, suatu hari nanti akan menurun, dan tidak peduli seberapa kuat tuannya, itu juga akan jatuh. Ye Yunfei menghela nafas pelan. Ye Yunfei sendiri pernah menjadi kaisar yang berdiri di puncak dunia, namun pada akhirnya dia hampir musnah, hanya menyisakan gumpalan jiwa, sehingga dia merasa sangat dalam. Pasti ada sesuatu yang bagus di istana itu. Tiba-tiba, guru suci di depan berteriak, dan bergegas menuju istana yang bobrok dan tidak lengkap. Ada seberkas cahaya berwarna-warni yang menyembur keluar dari istana itu, jelas menyimpan banyak harta. Mengaum, sama seperti semua orang bergegas ke gerbang istana, ratusan binatang api bergegas keluar dari istana. Sebagian besar binatang api ini berasal dari alam pembukaan laut, dan ada lebih dari selusin yang berasal dari alam kesengsaraan surgawi. Binatang api di reruntuhan Zongmen ini jauh lebih kuat daripada binatang api di luar. Begitu ratusan binatang api ini muncul, mereka dengan panik membantai mereka. Bunuh bajingan ini, kakak senior Han meraung, memimpin untuk menemuinya. Alam kekuatan spiritual saudara senior Han ini adalah alam kesengsaraan surgawi. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi penguasa alam kesengsaraan surgawi. Kekuatan seperti itu tidak terbayangkan di lautan bintang. Boom! Dia menamparkan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan yang menyala-nyala menyerang binatang api itu dengan energi yang mencengangkan, menghancurkan beberapa binatang api di tempat dan menyebarkan kristal api ke seluruh tanah. Semakin kuat binatang api ini, semakin banyak kristal yang menyala di tubuh mereka. Membunuh. Orang lain juga maju satu demi satu. Ye Yunfei memperhatikan bahwa semua seni bela diri dan seni bela diri yang dipraktikkan oleh kelompok ini bias terhadap atribut api. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menghadapi binatang api ini sama sekali. Bagaimana kalau, ikuti aku. Petik 2, saudari junior Lu mengeluarkan pedang panjang merah, dan berbisik kepada Ye Yunfei. Menari pedang panjang dan menusuk ke depan, memotong binatang api menjadi 2. Karena suster muda Lu ini berada di tahap akhir alam pembukaan laut, kekuatan spiritual di tubuhnya sangat kuat, dan kekuatan tempurnya tidak lemah. Ye Yunfei tidak berkomitmen, bahkan, ketika Ye Yunfei melihat binatang api itu, dia tidak bisa menahan keinginan untuk melepaskan Suzaku untuk melahap mereka. Binatang api ini dengan kekuatan alam pemecah laut dan alam kesengsaraan surgawi adalah suplemen yang bagus untuk Suzaku. Nak, kamu berani mendekati wanitaku, tunggu dan lihat saja. Di kejauhan, kakak senior Han melihat kakak muda Lu membela Ye Yunfei di mana-mana. Wajahnya berkerut karena marah, dan hatinya sangat cemburu. Ayo masuk, saat ini, guru suci sudah bergegas ke gerbang istana. Meskipun ada banyak binatang api, orang-orang dari kultus api sangat kuat, dan mereka membunuh binatang api itu dalam waktu singkat. Masuk, guru suci menghancurkan binatang api dengan kekuatan alam kesengsaraan surgawi dalam beberapa pukulan, dan kemudian memimpin dan melangkah ke istana. Yang lain juga bergegas masuk. Ayo masuk juga, saudari Lu berkata kepada Ye Yunfei. Setelah dia selesai berbicara, dia meregangkan tubuhnya dan bergegas ke istana. Namun, Ye Yunfei tidak mengikuti, tapi memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak cepat menuju tempat lain. Alasan mengapa Ye Yunfei mengikuti pemuja api ini adalah untuk melihat kemana mereka pergi untuk menjelajah dan berburu harta karun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka memasuki pegunungan ini.
Jadi Ye Yunfei tidak perlu mengikuti mereka lagi. Hei, kemana kamu lari? Jangan terburu-buru, tempat ini sangat berbahaya. Panggilan suster muda Lu datang dari belakang. Kecepatan gerakan Ye Yunfei sangat cepat, dia menjauh dari istana dalam sekejap mata. Segera, istana lain muncul di depannya. Masuk dan lihatlah. Ye Yunfei bergegas menuju istana. Ho ho, sama seperti Ye Yunfei datang ke gerbang istana, sekelompok binatang api bergegas keluar. Kekuatan binatang api ini berkisar dari alam jembatan bintang, alam pembukaan laut, dan alam kesengsaraan surgawi. Waktu yang baik, Ye Yunfei berteriak ringan ketika dia melihat binatang api ini. Boom! Suzaku bergegas keluar, mengepakkan sayapnya dan bergegas mendekat, bertarung dengan monster api itu. Setelah beberapa trik, Suzaku mulai unggul dan terus melahap binatang api itu. Menghadapi binatang api ini, Suzaku tampaknya lebih unggul, dan aura yang dilepaskan menekan binatang api itu sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan susah payah. Benar saja, semua hal lahir di alam, satu hal mengalahkan yang lain. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas. Setelah beberapa saat, ratusan binatang api itu semuanya dimakan oleh Suzaku. Aura energi yang dipancarkan Suzaku jauh lebih kuat. Ye Yunfei berjalan ke istana, dan menemukan bahwa ada banyak pil, batu kristal, senjata ajaib, dan berbagai harta alam dan bumi atribut api. Ye Yunfei mengumpulkan semua barang di istana secepat mungkin. Kemudian, Ye Yunfei menuju ke istana berikutnya. Pegunungan ini sangat luas, dengan sejumlah besar bangunan tersebar di atasnya. Ye Yunfei terus masuk ke dalam, dan mencari semua barang berharga kemanapun dia lewat. Sepanjang jalan, Ye Yunfei bertemu dengan sejumlah besar binatang api, yang semuanya dimakan oleh Suzaku. Saat jumlah binatang api yang dilahap terus meningkat, kekuatan Suzaku meningkat pesat. Ye Yunfei menemukan bahwa semakin dalam pegunungan, semakin menakutkan kekuatan api dan semakin tinggi suhunya. Kosong, istana ini juga kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Belakangan, di bawah kepemimpinan guru suci, para pemuja api itu masuk ke gedung demi gedung, tetapi yang membuat mereka merasa kesal adalah harta karun di gedung-gedung ini tampaknya telah dijarah selangkah lebih maju dari yang lain. Kecuali istana pertama yang mereka masuki, semua bangunan lainnya kosong, dan mereka bahkan tidak menemukan setengah dari harta mereka. Seseorang pasti telah mengambil harta di istana ini terlebih dahulu. Lihat, rak obat-obatan itu, rak harta sihir, dan kota-kota itu jelas diisi dengan barang-barang belum lama ini, dan jejaknya sangat baru. Lihat, masih ada yang berjatuhan. Ini, dia kristal api kecil. Di salah satu istana, seorang murid kultus api berteriak. Memang, belum lama ini, seseorang memasuki istana ini, dan mengambil semuanya, kata orang suci itu dengan wajah muram. Siapa di depan kita? Siapa yang melakukannya? Saudara Han meraung dengan marah. Tidak perlu bertanya, itu pasti dia, bocah yang kita temui belum lama ini. Petik 2, guru suci mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Benar, itu pasti anak itu. Petik 2, yang lainnya tercengang. Benarkah dia? Tapi dia hanyalah kekuatan yang membentuk para dewa. Petik 2, di lautan jiwa saudari Lu, sosok Ye Yunfei muncul. Kejar, mari mengejar dan menyelesaikan akun dengan anak itu. Saudara Han meraung marah, dan memimpin untuk bergegas keluar dari istana. Yang lain juga mengikuti di belakangnya. Panennya terlalu kaya. Saat ini, Ye Yunfei hampir mencapai titik terdalam pegunungan ini. Sepanjang jalan, panennya terlalu kaya. Ye Yunfei mendapat banyak harta dari gedung ke gedung. Tentu saja, sebagian besar harta yang diperoleh adalah harta dengan energi atribut api. Selain itu, Suzaku juga telah melahap sejumlah besar monster api, dan kekuatannya telah mencapai level yang mencengangkan. Novel 9 Matahari, Bab 999. Hah, apa itu? Datang ke bagian terdalam dari pegunungan ini, mata Ye Yunfei tiba-tiba menatap ke depan, sedikit terkejut. Saya melihat ada gunung berapi di depannya, dan magma serta api yang mengamuk keluar dari kawah. Di atas kawah, sebenarnya ada istana besar yang digantung. Istana tampaknya didukung oleh magma dan api yang keluar dari kawah, dan terus naik turun, yang terlihat sangat ajaib. Sebelum istana, ada alun-alun yang luas. Ada tangga batu di tepi alun-alun, memanjang ke tanah datar di dekat gunung berapi. Tampaknya istana ini adalah inti dari reruntuhan Zhongmen ini. Ye Yunfei memandangi istana yang tergantung di atas kawah,
dan berkata dengan lantang. Istana ini tampaknya diadakan di udara dengan menggunakan formasi ruang angkasa yang besar. Ye Yunfei melihatnya sebentar, dan secara kasar sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Karena kamu sudah datang ke sini, ayo naik dan lihat. Ye Yunfei meregangkan tubuhnya, datang ke tangga batu, dan berjalan ke atas. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei berjalan ke ujung tangga batu dan sampai di alun-alun istana. Ye Yunfei mendongak, dan melihat 3 karakter besar yang diukir dengan karakter kuno di plakat istana, Worship Fire Palace. Ada istana di sini, digantung di atas kawah. Lihat, anak itu juga ada di sana. Sepertinya dialah yang merebut harta dari istana-istana itu sebelumnya. Anak ini benar-benar berani bermain dengan kita seperti ini, dia sudah mati. Ayo naik, Kakak Han mengertakkan gigi, menginjak tangga batu, dan bergegas ke alun-alun. Orang lain juga bergegas ke alun-alun di sepanjang tangga batu. Sembahlah istana api. Kami akhirnya menemukan istana pemujaan api. Dikatakan bahwa menurut catatan kuno, Sanwei Zhenhuo disembunyikan di istana pemujaan api. Petik 2. Guru suci menatap plakat di istana dan berseru dengan penuh semangat. 3 rasa benar-benar panas. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata guru suci, Ye Yunfei merasa tergerak. Api yang berbeda di dunia dibagi menjadi api langit dan api bumi. Ada 9 jenis api langit dan 8 jenis api bumi. Ye Yunfei sudah memiliki 2 jenis api yang berbeda, yaitu Sanwu Yuhuo dan Earth Flame. Api, keduanya adalah api bumi. Sanwu Yuhuo menempati urutan kedua di antara api bumi, dan api bumi menempati urutan kelima di antara api bumi. Level, api langit jauh lebih tinggi dari itu api bumi, dan kekuatannya juga lebih kuat. Sanwei Zhenfire adalah sejenis api langit, dan menempati urutan ke-7. Sanwei Zhenhuo adalah hal yang baik, jauh lebih baik daripada api bumi dan Sanwu Yuhuo. Ye Yunfei tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit keserakahan di matanya. Api bumi sangat berharga, tetapi api langit bahkan lebih berharga. Bahkan api aneh yang menempati urutan terakhir di antara api langit jauh lebih baik daripada tempat pertama di antara api bumi. Terlebih lagi, Sanwei Zhenhuo menempati urutan ke-7 di antara api surgawi. Jika benar-benar ada Sanwei Zhenhuo di istana pemujaan api ini, kamu harus mendapatkannya. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Nak, segera ke sini, berlutut di depan kami dan katakan yang sebenarnya. Apakah kamu berlari di depan kami dan merebut semua harta milik kami? Dia adalah master dari alam kesengsaraan surgawi, dan dia berasal dari Sekte Api Universitas Langit Berbintang, dan dia bahkan murid tertutup dari sesepuh ketiga dari Sekte Api. Aku akan mengatakannya lagi, jika kamu tidak ingin mati, jangan main-main denganku. Ye Yunfei menatap kakak Han dengan dingin. Nak, kamu sudah mati. Kakak senior Han sangat marah, dan dia melangkah keluar, dan tekanan energi yang mengepul mengalir ke arah Ye Yunfei. Kakak Han, kakak Lu bergegas maju, ingin mengatakan sesuatu. Kakak Lu, jangan katakan apapun, aku akan membunuh anak sombong ini hari ini. Dengan jentikan lengan baju kakak senior Han, saudari muda Lu terkejut kembali. Ada celah besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak, dan suster muda Lu tidak bisa menolak. Oke, jika kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Ye Yunfei berkata dengan dingin dengan niat membunuh ke arah kakak senior Han. Haha, nak. Kamu tidak hanya sombong, tapi juga cuek. Kamu bisa membunuhku hanya dengan 1 jari di alam pembentuk dewa, namun kamu berteriak untuk membunuhku. Baiklah, biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuhku. Petik 2. Kakak Han balas tertawa dengan marah, dan berjalan menuju Ye Yunfei selangkah demi selangkah. Energi spiritual yang menggelinding menghancurkan Ye Yunfei seperti lautan badai. Anak ini terlalu pandai berpura-pura. Saya keluar dan menamparnya sampai mati. Petik 2. Lengan raksasa itu tidak tahan lagi, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Namun, pada saat ini, semua orang luar akan mati. Petik 2. Tiba-tiba terdengar raungan yang dalam. Kemudian, hush, sejumlah besar binatang api muncul di alun-alun terus-menerus. Jumlahnya mencapai beberapa ribu. Binatang api pertama sebenarnya berbentuk manusia. Penampilan binatang api berbentuk manusia ini mirip dengan manusia, tubuhnya terus-menerus terbakar, dan kedua matanya yang merah seperti 2 nyala api. Di antara ribuan binatang api,
ada lebih dari 100 di alam kesengsaraan surgawi saja, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat. Bunuh! Binatang api humanoid di kepala melambaikan tangannya dan mengeluarkan suara serak. Ho ho! Binatang api yang padat itu bergegas menuju Ye Yunfei dan anggota sekte api itu seperti gelombang merah. Hati-hati! Semua orang mengorbankan senjata sihir mereka sendiri dan semakin dekat satu sama lain untuk membentuk formasi Li Huo. Wajah guru suci berubah drastis. Segera, para anggota kultus api itu berkumpul bersama, membentuk lingkaran saling membelakangi, membentuk formasi. Semua orang mengorbankan senjata ajaib mereka dan menampilkan semua jenis seni bela diri dan seni bela diri untuk bertarung sengit dengan binatang buas itu. Senjata ajaib dari murid-murid kultus api ini semuanya adalah senjata sihir bawaan kelas atas. Tetapi ada terlalu banyak binatang api, dan ada lebih dari 100 binatang api dengan kekuatan alam kesengsaraan surgawi. Segera murid-murid kultus api ini tidak dapat bertahan. Ye Yunfei merentangkan tubuhnya, melepaskan tinju pemakaman 9 surga peminjam, dan bertarung dengan beberapa binatang api dengan kekuatan alam laut perintis. Karena kekuatan Ye Yunfei terlalu lemah, binatang api lainnya benar-benar mengabaikannya sedikit dan bergegas dari sisi Ye Yunfei untuk mengepung murid-murid kultus api. Ayo mundur dulu, ada terlalu banyak monster api, teriak orang suci itu. Saat ini, binatang api berbentuk manusia itu bergerak, dan bergegas menuju murid-murid sekte api itu. Kecepatannya mengejutkan. Engah, binatang api humanoid ini menghancurkan kepala dua murid kultus api dengan dua telapak tangan berturut-turut, dan otak mereka terciprat. Setelah membunuh musuh dengan satu pukulan, monster api humanoid itu mundur seperti kilat dan berdiri di kejauhan. Mundur, teriak guru suci itu, memanggil. Pada saat ini, binatang api humanoid itu bergerak lagi, dan bergegas menuju murid-murid kultus api ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Ah, saudari muda Lu berteriak, karena, kali ini, binatang api humanoid itu jelas datang ke arahnya. Junior Lu, jangan takut. Aku akan membantumu. Seorang murid Fire Cult yang paling dekat dengan Junior Sister Lu berteriak, melangkah maju dan berdiri di depan Junior Sister Lu. Murid ini adalah master dari alam kesengsaraan surgawi. Namun, saat berikutnya, engah, binatang api humanoid menamparnya dengan telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangan yang keras menghancurkan dada murid kultus api, menyebabkan dia mati di tempat. Selain itu, binatang api berbentuk manusia itu tanpa henti, dan bergegas menuju saudari Lu dengan cepat, seolah-olah itu tidak akan menyerah kecuali jika membunuh saudari Lu. Melihat ini, wajah kakak senior Han berubah drastis. Pada akhirnya, dia tidak terburu-buru untuk membantu ketika berhadapan dengan roh jahat yang menakutkan dari binatang api humanoid ini. Murid api lainnya di sekitar melihat bahwa monster berbentuk manusia ini membunuh seorang master dari alam kesengsaraan surgawi dengan telapak tangan, jadi mereka tidak berani datang untuk menyelamatkannya. Apakah aku akan mati? Pada saat ini, saudari Lu benar-benar putus asa dan bergumam pada dirinya sendiri. Menghadapi monster api humanoid ini, dia tidak menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini, jangan khawatir, kamu tidak harus mati. Dengan suara mendesing, seseorang muncul di sebelah saudari Lu dan berkata dengan suara rendah. Itu kamu. Saudari muda Lu melihat dengan jelas bahwa orang yang datang tiba-tiba tidak lain adalah Ye Yunfei. Boom! Suzaku bergegas keluar dan menyapa monster api humanoid itu. Boom! Kedua belah pihak bertarung dengan sengit bersama, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Apa ini? Melihat Suzaku yang agung, para murid kultus api itu semuanya tercengang. Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Ye Yunfei berkata kepada saudari muda Lu. Masuk dan lihat. Saudari muda Lu tercengang. Ya, jika kamu ingin masuk, ikuti saja aku. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berjalan menuju istana api. Saudari muda Lu ragu-ragu sejenak, menggertakkan giginya, dan mengikuti. Pada saat ini, untuk beberapa alasan, dia merasakan kepercayaan pada Ye Yunfei, seolah mengikuti pemuda ini akan menjamin keselamatannya. Siapapun yang berani membobol istana pemujaan api, mati. Binatang api humanoid itu meraung, mencoba bergegas untuk menghentikan Ye Yunfei. Tapi Suzaku menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan monster api humanoid itu tidak bisa menyerang sama sekali. Membunuh mereka semua. Raungan serak datang dari mulut monster api berbentuk manusia. Ho ho, ribuan monster api meluncurkan serangan hiruk-pikuk lainnya. Senior, aku.
Perlu merepotkanmu untuk keluar dan membantu. Petik 2. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke lengan raksasa itu. Oke, petik 2. Lengan raksasa itu setuju. Saat berikutnya, gemuruh. Lengan raksasa muncul, memancarkan paksaan energi yang menakutkan, mengguncang binatang api di sekitarnya dan membuangnya. Monster macam apa ini? Murid-murid kultus api itu semua tercengang. Saudari muda Lu berdiri di samping Ye Yunfei, merasakan paksaan energi mengerikan yang terpancar dari lengan raksasa itu, hatinya gemetar ketakutan. Senior, kamu membuka jalan, kita memasuki istana, kata Ye Yunfei. Baik, lengan raksasa itu menjawab, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju istana api, menghancurkan binatang api menjadi berkeping-keping dimanapun ia lewat. Ye Yunfei dengan cepat mengikuti lengan raksasa itu sambil mengumpulkan kristal api yang jatuh dari binatang api yang hancur. Saudari muda Lu mengikuti Ye Yunfei dengan cermat. Sebentar lagi, Jubi, Ye Yunfei dan saudari Lu datang ke gerbang istana pemujaan api. Masuk, tanpa ragu, Ye Yunfei masuk dengan tangan raksasa. Saudari muda Lu juga masuk. Tidak bagus, anak itu telah memasuki istana pemujaan api. Para anggota kultus api itu berteriak ketakutan. Novel 9 Matahari, Bab 1000. Begitu saya memasuki istana, seolah-olah saya telah melangkah ke dunia lain. Sekilas, saya dapat melihat bahwa itu benar-benar merah, dan ada gelombang panas yang mengerikan bergulung dari segala arah. Ular merah kecil melingkar seperti makhluk hidup. Ular merah kecil ini terkondensasi dari energi dan hukum atribut api yang sangat kaya. Tiba-tiba, Ye Yunfei merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti terbakar. Saudari Lu yang mengikuti di belakang Ye Yunfei mengeluarkan erangan teredam, seolah-olah dia sangat kesakitan. Tidak bagus, ekspresi Ye Yunfei berubah drastis. Dia berbalik tiba-tiba, merentangkan tangannya untuk memeluk suster muda Lu, dan pada saat yang sama melepaskan semburan energi untuk membungkusnya. Saya melihat bahwa suster muda Lu lembut di sekujur tubuhnya, penuh elastisitas di tangannya, dan memancarkan aroma feminin yang menawan di sekujur tubuhnya. Saat ini, seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat, memperlihatkan tubuh indahnya. Panas sekali, panas sekali. Saudari muda Lu telah jatuh ke dalam keadaan demam tinggi yang kabur, bergumam pada dirinya sendiri. Ular api merah melilit tubuhnya, energi pembakaran yang luar biasa tampaknya dia nyalakan. Ye Yunfei tahu bahwa saudari Lu berada di akhir pertempurannya. Jika dia tidak menyelamatkannya, dia akan terbakar menjadi abu di saat berikutnya. Dengan kekuatannya, dia tidak tahan dengan energi api yang mencengangkan di istana ini. Energi api di sini terlalu menakutkan. Bahkan lengan raksasa itu berseru kaget. Ye Yunfei berpikir sejenak. Ledakan. Di luar istana, Suzaku, yang bertarung sengit dengan binatang api humanoid, bergegas masuk dengan sayapnya, melepaskan energi yang mengepul, melindungi Ye Yunfei, saudari muda Lu dan lengan raksasa itu. Begitu Suzaku memasuki istana, ia mengeluarkan teriakan ceria, dan mulai melahap ular api merah dengan panik. Ular api merah ini adalah tonik yang bagus untuk Suzaku. Setelah Suzaku masuk, Ye Yunfei merasa santai. Kondisi saudari muda Lu juga mulai membaik, dan suhu tubuhnya berangsur-angsur turun. Kemudian, ketika dia terbangun dengan samar, dia menemukan bahwa wajah Ye Yunfei tidak jauh darinya. Kemudian, dia menemukan bahwa dia meneteskan keringat, dan dipeluk oleh Ye Yunfei. Kamu, saudari muda Lu merasa malu dan cemas. Dia telah tumbuh begitu besar, dia tidak pernah dipeluk seperti ini oleh seorang pemuda. Kamu baru saja hampir terbakar. Ye Yunfei melepaskan kakak muda Lu dan berkata, terima kasih. Pada saat ini, saudari Lu juga mengingat situasi barusan, dan mengerti bahwa tindakan Ye Yunfei sebenarnya menyelamatkannya dan tidak bermaksud mengambil keuntungan darinya, jadi dia hanya bisa berbisik. Hanya saja berlumuran keringat dan dipeluk oleh pemuda aneh seperti ini sungguh memalukan, dan wajahnya yang cantik sudah memerah. Ambil ramuan ini, itu akan membuat tubuhmu pulih dengan cepat. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan ramuan penyembuhan biru dan menyerahkannya kepada saudari Lu. Pil suci kelas 3, saudari junior Lu melihat pil itu dan hampir berseru. Meskipun dia adalah murid dari Sekte Api Universitas Langit Berbintang, pil suci kelas 3 sangat berharga baginya, dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Pria aneh di depannya baru saja memberinya pil suci kelas 3 begitu dia bergerak, seolah itu tidak berharga.
Apa asalnya? Mengapa dia sama sekali tidak takut dengan energi api yang menakutkan di sini? Dia adalah pil suci kelas 3 ketika dia bergerak. Mungkinkah itu dari kekuatan kuat tertentu di langit berbintang? Dia telah menyelamatkan saya 2 kali berturut-turut. Mengapa dia begitu baik kepada saya? Saudari Lu menatap kosong ke arah Ye Yunfei dengan mata yang indah, merasa bahwa Ye Yunfei sangat misterius, dan dia mulai memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang Ye Yunfei. Banyak kristal. Pada saat ini, mata Ye Yunfei sudah melihat interior istana pemujaan api. Saya melihat ada banyak yanjing yang menumpuk di tanah, seperti perbukitan. Selain itu, di dekat tembok terdapat deretan rak obat dan rak senjata sakti yang penuh dengan botol batu giok besar dan kecil, serta senjata sakti. Ada juga sejumlah besar space ring yang ditumpuk di luar sudut, semburan aura yang mencengangkan keluar dari space ring tersebut. Selain itu, botol giok, senjata ajaib, dan cincin luar angkasa ini semuanya dilindungi oleh formasi satu persatu. Jika tidak, benda-benda ini akan terbakar menjadi abu oleh energi api yang luar biasa di istana ini setelah sekian lama. Danding. Mata Ye Yunfei tertuju pada danding setinggi 5 kaki di tengah istana. Tripod ini memiliki 3 kaki dan 2 telinga, dan bergaya kuno, ada ukiran gagak emas berkaki 3 di atasnya, megah dan megah. Panas yang mencengangkan ditransmisikan dari dalam danding. Sunwei Zhenhuo, kekuatan jiwa Ye Yunfei sangat luar biasa, dia merasakan panas yang memancar dari kuali, dan segera menentukan bahwa ada semacam api langit di dalam kuali. Sunwei Zhenhuo, yang menempati urutan ke-7 dalam daftar Tianhuo. Karena, Ye Yunfei pernah melihat Sunwei Zhenhuo sebelumnya, dan bisa mengenali nafasnya yang panas. Kumpulkan harta lainnya terlebih dahulu, dan akhirnya dapatkan Sunwei Zhenhuo. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berpikir sendiri. Kemudian, Ye Yunfei menggerakkan tubuhnya dan mulai mengumpulkan botol giok di rak, senjata ajaib, dan cincin interspatial yang menumpuk di sudut. Array diaktifkan satu persatu, terus muncul, mencoba menghentikan Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei menguraikan semua formasi ini dalam waktu singkat, menjarah semua harta. Selama proses ini, Suzaku melebarkan sayapnya untuk melindungi tubuh Ye Yunfei, sambil terus melahap ular api merah itu. Kekuatan Suzaku meningkat pesat, mulai mengumpulkan Sunwei Zhenhuo. Ye Yunfei berjalan menuju danding yang ditempatkan di tengah aula. Panas yang mengerikan, Ye Yunfei menemukan bahwa semakin dekat ke danding, semakin tinggi suhunya. Suzaku membentangkan sayapnya untuk melindungi tubuh Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei berjalan ke kuali, dan menamparkan tutup kuali dengan satu telapak tangan. Gelombang panas merah yang menakutkan menyembur keluar dari danding. Kemudian, seekor burung aneh berwarna merah menyala tiba-tiba keluar. Burung aneh ini memiliki paruh panjang runcing, cakar yang kuat, dan 3 bulu ekor panjang. Tubuh burung itu anggun dan ramping. 3 rasa ini benar-benar panas. Sekilas Ye Yunfei tahu bahwa burung aneh ini diubah oleh Sunwei Zhenhuo. Boom! Burung aneh itu menyerbu ke arah Ye Yunfei membawa panas yang mengepul. Api yang mengepul sepertinya membakar segalanya menjadi kehampaan. Di bawah Ye Yunfei, dengan kibasan lengan bajunya, saudari Lu digulung dan dipindahkan ke menara hantu. Senior, bantu taklukkan orang ini, teriak Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei melepaskan San Wuyuhuo dan api-api bumi, mengubahnya menjadi 2 bola api yang mengepul untuk menghalangi di depannya. Kemudian, Suzaku, San Wuyuhuo, dan Dianhuo bergegas menuju burung aneh itu secara bersamaan. Orang baik, lihat betapa kuatnya aku. Pada saat ini, lengan raksasa itu meledak dengan seluruh kekuatannya, melepaskan kekuatan spiritual yang kuat, menekan burung aneh itu seperti lautan badai. Ye Yunfei mulai menyegel dengan cepat dengan kedua tangan, dan satu demi satu rune kuning misterius terbang keluar dari telapak tangannya, mengenai burung aneh itu. Ini adalah teknik rahasia brilian yang berspesialisasi dalam mengumpulkan semua jenis api aneh antara langit dan bumi. Selanjutnya, pertempuran sengit yang mengerikan terjadi di dalam istana. Pada awalnya, burung aneh itu menunjukkan kekuatannya, memaksa Juam, Suzaku, San Wuyuhuo, dan Earth Flame mundur terus-menerus, mendapatkan keunggulan. Karena di lingkungan seperti itu, burung aneh ini menempati posisi yang menguntungkan, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Namun, saat Ye Yunfei membentuk semakin banyak rune kuning, dia mengepung burung aneh itu, membuat gerakannya perlahan melambat.
Jenis teknik rahasia yang ditampilkan Ye Yunfei ini terlalu misterius, khusus digunakan untuk menahan api aneh. Akhirnya, burung aneh itu akhirnya bisa ditekan dan tidak bisa melawan. Hebat, Ye Yunfei sangat gembira, bergegas maju untuk menyegel burung aneh itu, dan kemudian mulai memperbaikinya. Ye Yunfei sudah sangat berpengalaman dalam memurnikan api yang berbeda, dan dia berhasil memurnikan burung aneh ini setelah beberapa saat. Siapa yang memurnikan api asli tiga rasa? Pada saat Ye Yunfei memurnikan burung aneh itu, raungan marah datang dari kedalaman istana. Gemuruh, seluruh istana mulai bergetar hebat. Kemudian, sejumlah besar api merah yang menakutkan mulai menyembur keluar dari tanah istana. Api merah naik ke langit seperti naga yang berlayar keluar dari laut, melayang di atas istana, dan pemandangannya sangat menakutkan. Aura yang kuat terpancar dari kedalaman lantai istana, seolah-olah monster prasejarah yang menakutkan telah terbangun. Tidak bagus, sepertinya kita telah membangunkan orang yang sangat menakutkan, aku yakin aku bukan tandingannya. Ayo kabur, lengan raksasa itu terkejut, dan berkata kepada Ye Yunfei. Ayo kabur. Ye Yunfei bergegas keluar dari istana dengan tangan raksasanya tanpa ragu. Ho, di alun-alun di luar istana, di beberapa titik, ratusan binatang api humanoid muncul, menjaga gerbang istana begitu mereka melihat Ye Yunfei dan lengan raksasa, mereka dengan panik memburu mereka. Anggota kultus api itu sudah lama menghilang, dan mereka mungkin melarikan diri. Pergilah, mengaum dengan tangan raksasa, dia memimpin Ye Yunfei untuk melawan jalan berdarah, melarikan diri menuruni tangga batu di tepi alun-alun, dan kemudian melarikan diri ke kejauhan. Boom! Pada saat ini, ada binatang api yang tak terhitung jumlahnya di tanah, padat, mengejar ke arah Ye Yunfei dan lengan raksasa seperti gelombang pasang. Ye Yunfei, lengan raksasa, dan Suzaku menyerbu dengan seluruh kekuatan mereka, dan akhirnya keluar dari pengepungan, naik ke pesawat luar angkasa, membubung ke langit, dan melarikan diri menuju langit berbintang. Seorang anak laki-laki, benar-benar mengambil Sunwei Zhenhuo saya. Pada saat ini, di atas kawah, di pintu masuk istana pemujaan api, di beberapa titik, sosok yang diselimuti api berdiri seperti dua lentera merah. Dia menatap ke arah di mana Ye Yunfei pergi, dan berbicara. Nah, barang-barangku tidak mudah didapat. Di masa depan, aku akan menemukanmu. Angka ini memancarkan niat membunuh Shen Han. Kemudian, dia mengangkat tangannya. Segera, semua binatang api di planet ini mulai menghentikan gerakan mereka. Kemudian, planet kembali ke ketenangan semula, hanya kobaran api yang berkobar. Ini sangat berbahaya, aku akhirnya melarikan diri. Pria yang muncul terakhir sangat kuat, dan lenganku tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Di langit berbintang, Ye Yunfei dan lengan raksasa itu berdiri di depan pesawat luar angkasa, memandang ke kejauhan tempat sebuah planet yang terbakar. Ini sangat kuat, Ye Yunfei mengangguk. Ayo pergi. Jika pria itu mengusirnya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Petik 2. Kata lengan raksasa itu. Bahkan lengan raksasa itu sangat ketakutan, terlihat betapa mengerikannya napas Seon yang dilepaskan dari kedalaman istana barusan. Petik 2. Oke, ayo pergi. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Jadi, Ye Yunfei dan lengan raksasa itu memasuki pesawat ruang angkasa, dan pesawat ruang angkasa itu kembali ke arah lapangan bintang Xuanhuang. Bersambung.